Oke, pada tanggal 1 Januari 2012, Pak Taxler memulai usaha jasanya sebagai seorang konsultan dalam bidang perpajakan. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2012 adalah sebagai berikut. Ini transaksi dari usaha Pak Taxler selama bulan Januari. Jadi ada transaksi mulai dari 1 Januari hingga 31 Januari. Diminta membuat persamaan akuntansi dari transaksi-transaksi di atas. Untuk pengerjaan persamaan akuntansinya nanti seperti ini. Jadi nanti di sebelah kanan ini, di sebelah kanan dari tanda sama dengan, itu ada kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Kas, piutang usaha, dan perlengkapan ini merupakan macam-macam dari aset. Ingat, dalam persamaan akuntansi, aset sama dengan hutang plus modal atau ekuitas. Nah, bagaimana cara pengerjaan persamaan akuntansinya? Mari kita bahas satu persatu. Pada tanggal 1 Januari, Pak Taxler menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta. Oke, penyetoran uang kas ke dalam perusahaan berarti pada tanggal 1 Januari kasnya bertambah sebesar 95 juta dan juga modalnya bertambah sebesar 95 juta. Transaksi selanjutnya, tanggal 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta. Pembayaran sewa kantor, berarti Pak Taxler mengeluarkan uang untuk sewa kantor sebesar 8 juta. Berarti kasnya berkurang sebesar 8 juta. Dan juga modalnya berkurang sebesar 8 juta. Tanggal 6 Januari dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah secara kredit. Berarti untuk transaksi tanggal 6, perlengkapannya bertambah sebesar 5 juta. Karena dibeli secara kredit, otomatis hutangnya bertambah sebesar 5 juta. Tanggal 10 Januari dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian sebesar 500.000. Berarti Pak Taxler mengeluarkan uangnya sebesar 500.000 dan juga mengurangi modal dari Pak Taxler sebesar 500.000. Pada tanggal 12 Januari diterima uang sebesar 10 juta atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Berarti Pak Taxler sudah menerima uang ya, sebesar 10 juta, kasnya bertambah dan juga modalnya ikut bertambah sebesar 10 juta. Pada tanggal 13 Januari, Pak Taxler mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi. Mengambil uang tunai, berarti dia mengambil kasnya sebesar 7 juta yang akan berpengaruh juga mengurangi modalnya sebesar 7 juta. 15 Januari membebankan tagihan kepada klien atas jasa yang telah diberikan Pak Taxler sebesar 33 juta, tetapi Pak Taxler belum menerima pembayarannya. Berarti Pak Taxler mempunyai piutang sebesar 33 juta dan juga modal sebesar 33 juta. Pada tanggal 17 Januari dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 Januari yang lalu. Jadi pada tanggal 6 Januari ada pembelian perlengkapan secara kredit ya. Nah, itu pembayaran utang. Maka nanti akan mempengaruhi kasnya keluar sebesar 5 juta. Ini tadi ya perlengkapan, hutang perlengkapan. Hutangnya nanti berkurang sebesar 5 juta.
Oke. Transaksi selanjutnya tanggal 22 Januari. Diterima sebagian pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 15 Januari yang lalu sebesar 20 juta. Oke, berarti pada tanggal 22 Januari, kasnya bertambah sebesar 20 juta, dan juga piutangnya berkurang sebesar 20 juta. Pada tanggal 30 Januari dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Berarti kasnya berkurang sebesar 1.500.000, begitu pula dengan modalnya sebesar 1.500.000. Transaksi yang terakhir, tanggal 31 Januari, dibayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Berarti kasnya berkurang sebesar 25 juta, begitu pula dengan modalnya sebesar 25 juta. Ini adalah persamaan akuntansi untuk usaha dari Pak Taksler di bidang perpajakan. Lalu setelah itu kita jumlahkan semuanya, ketemu nanti kasnya sebesar 78 juta, piutang 13 juta, perlengkapan 5 juta, dan modal sebesar 96 juta. Di sebelah kiri dari sama dengan maupun di sebelah kanan dari sama dengan, ini ya, modal hutang plus modal itu sama dengan aset. Jadi jumlahnya aset ini, kas, piutang, perlengkapan harus sama dengan jumlah hutang dan modal. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.